Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Mencari Pencuri Anak Perawan bagian kelima. Selamat mendengarkan. Tunggu dahulu, John. Adakah engkau menaruh syak bahwa anak gadis itu sudah meninggalkan negeri ini? Atau masih adakah ia di sini? Pertanyaanmu itu tak mungkin kujawab dengan benar, karena memberi timbangan kepada benda yang tak tampak itu bukan perkara mudah. Banyak di dalamnya mengandung dusta, kata Sir John. Terkaanmu biasa banyak yang tepat dari yang salah, Sir. Kalau engkau ada menaruh keyakinan serupa itu, baiklah. Aku mengucap terima kasih, dan dengarlah pendapatku tentang manusia yang gaib itu. Jika boleh aku menghitung, niscaya yang pertama aku katakan ia sudah meninggalkan negeri ini. Yang kedua, ia dilarikan orang di sini juga. Dan yang ketiga, ia disembunyikan orang. Si Dul tertawa-tawa. Agaknya terlalu banyak terkaanmu itu, Sir. Tetapi yang dalam ketiga itu, manakah yang berat amat? Aku pun belum dapat memberi keputusan, tetapi engkau tentu dapat memberi timbangan. Sekiranya kita hendak mengetahui pasal yang pertama tadi, apakah yang perlu kita siasat, Dul? Tentulah sekalian orang yang mempunyai perahu besar, apalagi, kata si Dul. Jadi yang menaruh perahu kecil tak perlu kita hiraukan, bukan? Apakah sebabnya? Sebab dengan perahu kecil, burung cendrawasih itu takkan berani mengarung Selat Malaka dalam musim buruk ini. Aku sepaham dengan engkau, Dul, tetapi takkah mungkin rasanya ia menumpang kapal ke Singapura? Tak boleh jadi, Sir. Seberani-berani pencuri itu takut juga kepada manusia. Tidak, ia takkan berani menunjukkan dirinya kepada manusia yang sudah lapar akan wajahnya itu. Benar sekali, kita sependapat pula. Dalam 2 hari ini hanya perahulah yang kusuruh intip-intip, tetapi belum sebuah pun yang meninggalkan negeri ini. Jadi tentang itu, apakah timbanganmu? Apalagi ia masih ada di sini, asal yang engkau katakan yang sebenarnya. Artinya tak sebuah pun sampan yang sudah bertolak. Yakinkah engkau? Iya, yakin. Orang yang kusuruhkan itu bukan bangsa pendusta, Dul, kata Sir John kepada temannya itu yang bernama si Dul. Kalau begitu masih syukur, Sir. Dan sangkaan yang kedua? Yang kedua, anak perawan itu dilarikan oleh tunangannya, peranakan Hindi itu. Dan si bedebah itu pura-pura tidak berbuat salah. Boleh jadi juga, tapi apakah buktinya? Tentang ini aku hampir tak dapat memberikan keterangan. Hanya ku ketahui anak perawan itu kurang suka akan dia. Rahasia anak gadis itu diketahuinya, jadi bukankah masuk pula ke akal? Disuruhnya orang lain jadi perantaraan merayu-rayu anak dara itu dengan jalan duit. Engkau pun tahu orang mudah tertipu karena benda yang mulia itu. Maklum pula lah engkau orang yang berpangkat mak buyung di negeri ini bukan seorang dua. Tetapi apa perlunya dia mencucurkan air mata dan turut-turut bersusah payah mengintai-intai ke sana kemari, kata si Dul. Itu tipu belaka. Adakah barangkali engkau lihat tingkah lakunya menyalahi dari biasa? Itulah memusingkan kepalaku, tak sebuah juga. Kalau sebenarnya hal ini oleh dia, maka dialah manusia yang secerdik-cerdiknya dalam negara ini, kata Sir John. Mengapa engkau berkata begitu, Sir? Sir John termenung sejurus. Kalau sungguh perbuatan dia, aku pun sudah tertipu. Uang yang $500 itu sudah diterimanya kembali dengan muslihatku. Maka sekalian peristiwa cincin intan itu diceritakan kepada sahabatnya itu. Si Dul tertawa terkekeh-kekeh. Engkau cerdik sekali, John. Engkau cerdik sekali. Besar hatiku mendengar si tua itu terperdaya oleh cincin intanmu itu.
Sudah lebih dari patut ia memperoleh bagian yang serupa itu. Apakah katanya kelak apabila diketahui cincin itu bukan intan? Itu perkara dia dengan menantunya, aku tak campur lagi. Dan kini aku hendak membicarakan pasal ketiga. Aku menaruh sak pula kepada tukang rangsum itu. Sahabatnya itu memperbaiki duduknya. Bagaimana pula John? Katanya. Hatiku berat pula mengatakan bencana ini buat-buatan si tua itu saja. Jadi sak pula hatimu, si nona itu disuruhkannya dan ia pura-pura kehilangan. Iya, memanglah seperti itu, kata Sir John. Pasal yang kedua itu lebih masuk ke dalam akal dari yang kedua tadi. Siapa tahu uang yang 600 itu kurang banyak lagi. Jadi dengan jalan inilah ia menarik-narik ringgit peranakan Hindi itu. Apalagi diketahuinya cinta si Tairo sudah mendalam. Agakku inilah yang benar, John. Sebuah lagi, Dul, yang memberatkan dugaanku. Malam tadi aku pergi mengintip-ngintip berdua dengan peranakan Hindi itu. Tak salah rasanya. Sekalian yang terjadi malam tadi habis diceritakannya kepada sahabatnya itu. Kalau begitu perempuan itu pun bandit, berungut si Dul. Bukan sebarang-barang rupanya suami istri itu. Hentikanlah pekerjaanmu ini, John. Percuma saja engkau bersusah payah menolong orang yang tidak berhajat akan pertolongan. Terima kasih atas nasihatmu itu, Dul. Sayang sekali pikiranmu singkat amat. Rasa hatimu sudah setimbangkah dosanya dengan cincin intan itu? Oh, sekali-kali belum. Itu belum 1/4 dosanya. Aku hendak menunjukkan kepada manusia yang banyak ini. Bahasa si loba itu menggadaikan anaknya dan diperbuatnya pemancing duit orang. Dan kalau pekertinya yang manis itu tertangkap tangan, disaksi pula oleh orang banyak, niscaya 15 sen pun si tua itu tak laku lagi. Orang lainlah awas, bolehlah awas, dan berdaya-daya, jangan sampai terjerumus ke dalam perangkat si loba itu. Mengertikah engkau akan maksudku? Kata Sir John kepada si Dul. Tentu mengerti, asal maksudmu itu sampai. Itulah yang hendak kusampaikan sekuat-kuat tenagaku. Dalam pada itu kuharap juga akan pertolonganmu. Asal engkau dapat menyampaikan berita-berita yang berhubung dengan perkara ini, itu pun memadailah, kata Sir John. Tak usah pun engkau minta, lamun itu akan kuperbuat. Tetapi rasanya dalam seminggu ini, pekerjaan ini belum berhasil. Jika tak cukup seminggu, kita panjangkan 2 minggu. Itu perkara kecil, jawab Sir John. Keduanya termenung sejurus. Nanti malam aku hendak memanggil setua itu kemari dan 2-3 orang yang lain. Dia hendak kubawa mengintai-ngintai. Jika sudah sampai 2-3 jam dia kubawa berjalan-jalan dan bercakap-cakap. Tak boleh tidak. Adalah 2-3 langkahnya yang sesat dan perkataannya yang terdorong. Itulah yang kuharap nanti menjadi anak kunci pembuka rahasia ini. Sungguh pun begitu, sebagai yang kukatakan tadi, aku selamanya menanti berita-berita darimu. Sekalian yang kudengar akan kukabarkan kepadamu, John. Makin lekas terbuka rahasia ini, makin puas rasa hatiku. Nah, karena engkau akan berjaga-jaga nanti malam, ambillah siang ini porskot tidur. Aku datang ini kadar bertanyakan itu saja. Kerjaku tinggal karena ingin-inginan saja. Selamat tidur, Sir. Selamat tidur. Ia tegak dari kursinya lalu turun. Pukul 8 katanya dia akan datang kemari, Tuan, ujar pelayan itu kepada Sir John, yaitu setelah ia pulang dari rumah tukang rangsum itu. Tentu tidak dia seorang saja sebagai yang aku perintahkan, bukan? Tidak, Tuan, dia datang kemari nanti dengan 2 orang kawannya. Baik, sudahkah engkau siapkan sekalian yang kukatakan tadi? Tanya Sir John. Selesai, Tuan, atau adakah lagi barangkali yang perlu saya sediakan? Cukup, hanya engkau jangan kemana-mana dahulu. Barangkali engkau masih perlu lagi menolong aku. Nah, pergilah bekerja. Pelayan itu mengangguk lalu pergi ke dapur. Sir John duduk bersandar pada kursinya. Asap serutunya mengepul ke udara.
Dahinya dikerutkannya. Pada masa itu ia tengah berpikir-pikir, kemudian ia tersenyum-senyum seorang dirinya. Kerut dahinya hilang pula, ganjil benar dalam beberapa menit saja. Setelah dapatlah ia menyelesaikan pikirannya yang kusut masai itu. Kini ia bersandar pula dengan aman dan tenangnya. Dari dalam saku bajunya dikeluarkannya sebuah buku peringatan yang sudah lusuh amat romannya. Kertas buku itu dibalikan selembar-selembar, tetapi ini pun tak lama pula pekerjaan ini bekas tamat dan buku itu dimasukkannya. Nanti kita mulai bercakap-cakap, katanya. Orang tua itu sudah ada di halaman, seru pelayan itu. Sir John berdiri lalu pergi keluar. Tukang rangsum itu bersama-sama dengan dua orang pengiringnya dipersilahkannya masuk. Setelah tamu-tamu itu menduduki tempatnya masing-masing, Sir John menyorongkan tempat rokoknya. "Merokoklah dulu, nanti kita mulai bercakap-cakap," katanya. Ketiga tamu itu mengeluarkan tangannya dan semenit kemudian mengepulah asap serutu dalam kamar itu. Sir John melipat tangannya ke atas meja, maka katanya, "Maksud saya memanggil bapak ini ialah akan berempuk mufakat, mencari ikhtiar dan akal, akan memperoleh yang hilang itu. Tetapi saya numpang bertanya dulu, tidakkah bapak rasa keberatan percakapan kita ini didengar oleh orang yang kedua orang ini?" Tukang rangsum itu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kedua orang ini tempat aku menaruhkan rahasia," katanya. "Sengaja keduanya kubawa akan menolong aku." "Oh, syukur kalau begitu," seru Sir John. "Sekarang kita mulai, Tan. Kemari sebentar." Bujang yang dipanggil Tan itu datang berlari-lari. "Apa tuan?" katanya. Anak muda itu menggampit pelayan itu ke dekatnya. "Engkau jaga di luar," perintahnya kepada orangnya itu. "Tengok-tengok kalau ada orang datang kemari. Ingat, engkau jangan merokok-rokok." "Baiklah tuan," jawab pelayan itu lalu keluar. "Jadi adakah sudah bapak mendapat angin-anginnya tentang yang kita perkatakan semalam?" tanya Sir John kepada tukang rangsum itu. Orang tua itu berpikir-pikir sebentar, kemudian, Belum, tetapi sepetang ini ia tak datang ke rumah lagi. Entahlah kalau malam ini," kata tukang rangsum. "Itu pun suatu alamat duga. Jadi hanya pagi tadilah ia ke rumah. Jadi hanya pagi tadilah saja ia ke rumah. Sudah itu tak datang lagi," ujar Sir John. "Sampai sekarang aku belum melihat mukanya, John." Keempat orang itu berpandang-pandangan seorang dengan seorang. "Sampai kemanakah bapak malam tadi?" tanya Sir John. Orang tua itu menggaruk kepalanya. "Sampai jauh malam aku mengintai-ngintai, tidak juga bertemu. Ke rumahnya pun aku pergi, tetapi rumah itu terkunci mati dari luar." Kepala Sir John terangkat. "Takkah bapak dengarkan kalau ia ada di dalam dan kunci pintu sekadar akan menyesatkan kita saja?" "Itu pun tidak aku lupakan, tetapi apapun tak ada yang ku dengar." "Tatkala ia datang tadi, apakah ceritanya kepada bapak?" kata Sir John. "Dia tidak tidur semalam-malaman ini karena pergi mengintai-ngintai katanya." "Adakah bapak tanyakan siapa-siapa kawannya pergi itu?" "Oh, aku lupa," kata si tukang rangsum, alias ayahnya si Nona. Sayang benar kalau kita ketahui kawannya itu, dapatlah kita memujuk-bujuknya, biarpun kita terpaksa keluar $2-3. Itu tak mengapa, sayang sungguh." Orang tua itu termenung, menyesali dirinya karena belum cekatan itu. Kalau sekiranya bencana ini memang perbuatan si Tairo, mungkinkah si Nona mau bersembunyi di rumahnya? "Itu tak masuk akal," jawab orang tua itu. Karena ia tertegun sebentar, "karena si Nona tak berapa suka kepadanya." "Sebenarnya lah, itulah perlunya
maka bapak saya panggil kemari. Karena hendak mengetahui jelasnya, ibu pun sudah juga mengatakan bahwa si Nona tak bersenang hati dijodohkan dengan si Tairo. Dan inilah pula yang menyusahkan pekerjaan kita. Kedua pengiring tukang rangsum itu berpandang-pandangan. Kami belum paham maksud tuan itu, katanya dengan heran hatinya. Sudah juga terpikir kepada saya, si Tairo itu tak mungkin menaruh gadis itu di rumahnya. Atau lebih benar, memang tak dapat membawa si Nona ke rumahnya. Karena bagai mengulang yang bapak katakan tadi, si Nona tak cinta kepada peranakan Hindi itu. Lagi pula di rumahnya tak seorang pun perempuan akan jadi kawannya. Tetapi di balik itu, kita jangan lupa bahwa peranakan Hindi itu orang cerdik. Menurut pendapat saya, pastilah sudah disuruhnya seorang dan memujuk Melayu di si Nona. Dalam pada itu, tentulah oleh perempuan-perempuan itu, si Nona dikenyangkannya dengan harapan dan kehendak hatinya diperuntukkan dengan kabul belaka. Kita pun maklum berhadapan dengan hal yang serupa ini. Buaya darat itu tak sengaja membuang uang. Tetapi sebaliknya pula, ujar pengiring tukang rangsum itu, sudah terang ia tak suka akan si Tairo. Mengapa pula ia mau dipujuk-pujuk orang? Sir John tersenyum. Di sini jarang kejadiannya, katanya. Kalau di negeri ramai, boleh dikatakan sudah jadi permainan orang. Bukan luar biasa lagi. Saya mengaku Mak Buyung itu orang bijak belaka. Ada-ada saja jalan yang akan ditempuhnya menyampaikan niatnya itu. Yang selalu dipakainya ialah anak gadis itu dijodohkannya dengan seorang jejaka yang jelita dan tampan. Dalam pada itu ia tak lupa membawa potret seorang pemuda yang patut dirindukan oleh anak gadis-gadis. Dikatakannya lah gambar itu potret jejaka yang menaruh hati kepadanya. Tiap-tiap barang yang diberikan disebutlah kiriman dari anak muda itu. Ia takkan segan merugi-rugi barang 10-20 dolar. Asal maksudnya hasil, apalagi yang dibiayakannya itu bukti, bukan titik peluhnya. Apalagi si gadis itu sudah terjebak, ia pun dapatlah berkelas. Siapa yang keluar duit tadi, dialah yang berhak. Bukan satu, bukan dua. Sudah banyak yang saya lihat. Tukang rangsum itu narik napas. Di negeri besar selalu kejadian serupa yang kau putuskan itu, keluhnya. Sir John mengerling orang tua itu dengan ekor matanya, lalu katanya, siapakah perempuan-perempuan di sini yang biasa melakukan perbuatan durjana itu? Yang ditanya itu diam sejurus, kemudian katanya, yang ku kenal tak ada, entahlah orang yang dua ini. Kami pun tak tahu, ujar kedua tamu itu. Mendengar itu, pemandangan Sir John suram dan kuyu. Jawab tamunya itu tak memuaskan hatinya, atau barangkali tipu muslihatnya terkandas. Kamar musyawarah itu sunyi sebentar. Siapakah perempuan-perempuan yang biasa datang ke rumah sebelum hal ini terjadi, Pak? Aku kurang ingat. Yang ku ketahui perempuan-perempuan yang berdekatan rumah, tetapi semuanya kenalan baik belaka, entahlah yang tak terkenang olehku. Maklumlah sebelum hal ini terjadi tak ada kenang-kenangan akan memperhatikan sekalian itu. Heran sekali, berungut Sir John. Tengah Sir John di lambung ombak bimbang itu, pelayannya masuk dengan bergegas-gegas. "Oh, orang datang tuan, ada orang datang tuan," serunya. Musyawarah itu berhenti, maka sunyilah kamar itu. "Suruhlah ia masuk kemari," ujar Sir John. Yakni sesudah itu tertegun sejurus. Pelayan itu pergi keluar. Semenit lagi ia masuk diiringkan oleh seorang anak muda yang kurang bersih pakaiannya dan segenap bajunya bertabur ubar. Lekas juga dikenal orang itu biasa melaut. "Tabik tuan," katanya kepada Sir John, yaitu sesudah ia mendekati anak muda itu. Dari ikat pinggangnya dikeluarkannya sepotong surat berlipat-lipat, hingga surat itu tinggal sebesar jari. Itu ditunjukkannya kepada Sir John.
Surat yang berlipat-lipat itu dibuka oleh Sir John, lalu dilurut-lurutnya 2-3 kali akan melicinkannya. Surat itu dibacanya, tampaklah segenap perhatiannya dipergunakannya akan memaklumi isi surat. Tiba-tiba ia terlompat dari kursinya. "Jadi, ia memberikan surat ini kepadamu?" katanya kepada orang yang datang itu. Iya, Tuan," jawab anak laut itu dengan tergagap-gagap. "Kabar buruk, Pak," ujar Sir John sambil berdiri. "Surat ini datangnya dari si Hamid, yaitu seorang daripada orang yang saya suruh jadi mata-mata mengintai-ngintai sampan. Dengarlah, Pak. Tuan beritahu kepada tukang rangsum itu, si Nona dengan anak muda yang tidak saya kenal, dan beberapa orang pengiring-pengiringnya dalam beberapa jam lagi hendak bertolak ke tanah seberang. Lekaslah, pasang sudah mulai. Hamid." Tukang rangsum itu menggeletar dan Sir John menggeram-geram karena panas hatinya. "Semenit pun tak boleh berlengah-lengah lagi," katanya. "Tan, bawa kemari tongkat dan baju hujanku," kata Sir John kepada bujangnya. Keempat mereka itu serentak berdiri lalu turun ke tanah. "Bukankah orang yang mengirim surat itu masih ada di pangkalan?" tanyanya Sir John kepada pembawa surat itu. "Saya tinggalkan tadi, ia masih di situ dan ia berpesan akan menanti di sana juga. Adakah engkau tahu jalan memintas?" "Ada, Tuan, tetapi jalan tikus, semakin semak lagi banyak meniti batang. Kalau diturut jalan biasa, barangkali kita tak sampai dalam 2 jam. Kalau selambat ini, saya rasa pun tak sampai," kata orang itu. "Jadi, jalan memintaslah kita," kata Sir John. Kira-kira 200 langkah lagi mereka itu menyimpang ke kanan menurut jalan kecil. Benarlah jalan itu semak sudah. Belum sampai sejam mereka itu berjalan pada jalan tikus itu, telah 3 kali Sir John jatuh. Tetapi hatinya batu, tenaganya baja, segala rintangan itu tidak menghambat niatnya. Malah tukang rangsum yang tua itu dapat juga dilombanya. "Lekaslah, Pak," katanya kepada tukang rangsum itu 2-3 kali. Mereka itu berjalan juga. "Jauhkah lagi?" ujar Sir John. "Tidak, Tuan, di balik tanjung itu," jawab yang ditanya. "Menyimpanglah ke kiri, kita melintas pula." Sir John menurut perintah pandu itu dan berjalan lebih cepat hingga tongkatnya itu macam tak jejak ke tanah lagi. Tanjung itu lepas sudah. Maka tampaklah pangkalan itu, tetapi tidak nyata amat. Di sana berdirilah 2-3 buah rumah nelayan. Tempat mereka itu menjemur ikan dan mengeringkan pukat. Dalam itu hanya sebuah sajalah yang ditunggu orang. Hal itu mudah diketahui karena cahaya lampu dalam teratak itu jelas kelihatan. Sedang pintunya pun terenganga pula. Sejurus lagi keluarlah seorang dari pondok itu, lalu turun menyongsong orang-orang yang datang itu. "Saya berniat-niat supaya Tuan lekas sampai," katanya dengan tergopoh-gopoh. "Saya baru datang pula dari Kuala." "Apakah yang kau lihat di sana?" tanya Sir John. 2 buah sampan peraih berlabuh kira-kira 100 tanah dan muara. Kedua sampan itu terang benderang. Kabarnya sejam yang sudah kedua sampan itu masih bertambat di muara, dan sekarang sudah menjauh ke tengah. Keduanya sudah menarik layar, tetapi belum ditambatkan tali kelat. Bersedia sekali tampaknya." "Tahukah engkau orang yang punya sampan itu?" "Tidak, Tuan, itu bukan sampan orang di sini." "Tidakkah ada orang di sini mempunyai sampan yang serupa itu?" "Ada, Tuan, ada 3 buah, tetapi ketiganya masih bertambat di muara. Ketiganya bermuat arang bakau. Besok baru bertolak. Tetapi waktu jangan dibuang lagi. Turunlah, Tuan, ke kolak ini. Kita berkayuh ke Kuala. Di sanalah nanti Tuan persaksikan." Keenam orang itu masuk ke dalam kolak itu, dan sesaat lagi kedengarlah bunyi orang mengumpil dan berdayung. Kolak itu hilirkan sungai. "Jadi, di manakah kau tahu
orang yang kami cari ada di sampan itu?" tanya Sir John kepada si Hamid tukang dayung itu. "Sudah 2-3 kolak menyondong undang mendarat kemari, Tuan. Dan dari mereka itulah saya mendapat kabar. Itulah saya baru memberitahu kepada Tuan." Dalam gelap itu maka tampaklah pula cahaya pelita mengejip-ngejip, makin lama makin dekat. Akhirnya bertemulah mereka itu dengan sebuah kolak ngudikan sungai. Tukang dayung itu menyuruh kolak itu berhenti sebentar. Semenit lagi kolak itu sudah bergandeng. "Dari manakah ini?" tanya Sir John kepada orang sampan itu. Dari laut," jawabnya sambil mendekatkan pelitanya. "Kami balik dari menahan Ambai." "Adakah tuan-tuan melihat 2 buah perahu besar berlabuh dekat muara?" "Ada, Tuan, kami pun tadi singgah ke situ." "Hei, siapakah yang tuan-tuan tengok dalam sampan itu?" "Oh, kami tak kenal akan penumpangnya, tetapi di sampan itu banyak orang-orang perempuan dengan laki-laki serba ada." "Sampan yang manakah berisi perempuan-perempuan itu?" kata Sir John. "Dua-duanya, Tuan, tetapi tidak kami periksa amat, karena perempuan-perempuan di dalam kurung. Orang di sana bersuka-suka tampaknya." "Adakah tuan-tuan?" tanyakan 7 pelayaran mereka itu. "Ada, Tuan, tetapi entah mana yang benar. Sebuah mengatakan hendak ke Malaka, sebuah lagi hendak ke Batu Pahat. Ada pula mengatakan hendak ke Muara." "Oh, iya. Nah, terima kasih," ujar Sir John. "Berkayulah Hamid, lebih cepat," katanya. Kolak itu melancar pula menempuh sungai yang kelam lengang itu. Sayang tak dapat dilajukan amat, karena pasang sudah menyundak. Kesudahannya sampailah mereka itu ke kuala sungai tadi. Dan benarlah pula di sana bertambat 3 buah sampan. Yang sebuah berisi arang bakau. Di dalam perahu yang bermuatan itu duduk 3 orang merokok-rokok. Pelitanya mengejip-ngejip diembus angin. Kolak itu rapat ke sana. Sesudah si Hamid mengebatkan kolaknya, ia pun menunjuk. "Tuan, itulah dia," katanya. Sekalian isi kolak itu menunjukkan mata ke tempat yang ditunjukkan oleh tukang dayung itu, maka kelihatanlah bagaikan sayup antara ada dengan tiada. Di dalam kelam itu 2 buah sampan berdekat-dekatan. Layarnya yang berkelapai-kelapai nyata juga dipandang dalam malam yang bersuluh bintang itu. Dan dari dalam kurung itu memancarlah sinar lampu keluar, hingga bergemerlaplah tampaknya air laut di sekeliling perahu itu. "Jadi apa akal kita?" ujar Sir John. "Sampan itu kita dapatkan," sahut tukang rangsum itu dengan gemas hatinya. "Kita semuanya tak mungkin masuk ke dalam kolak ini. Laut sudah berombak," kata Sir John. "Tapi mungkin banyak kita ke sana tentu makin baik," ujar tukang dayung itu. Agaknya hati menaruh cemas. "Siapa tahu ada apa-apanya. Biarlah saya pinjam kolak yang lebih besar." "Naiklah dulu tuan-tuan kemari," ujar tukang arang itu. "Biarlah mereka berdua menjemput kolak yang tertambat itu." Tukang arang itu meluangkan tempat pelita tadi diangkat oleh si Hamid dan dipindahkannya ke haluan. Sejurus lagi 4 pemburu manusia itu telah naik ke atas sampan orang itu. Bersambung.